Assalamualaikum, selamat datang di channel Belajar AKM. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat, biar makin semangat belajar mempersiapkan ujian ANBK tingkat SMA yang akan berlangsung sebentar lagi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas latihan soal ANBK tingkat SMA dengan subtes numerasi yang berkaitan dengan geometri. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Baik teman-teman, kita mulai dari soal yang pertama. Tipe soalnya adalah pilihan ganda. Judulnya adalah membuat tangga. Berikut adalah ilustrasi sebuah tangga yang akan dibuat, di mana tangga ini berdekatan dengan sebuah tembok. Oke, kita baca keterangan yang ada di bawahnya. A adalah jarak dinding dengan anak tangga yang pertama. Jadi tangga ini berdekatan dengan dinding ya teman-teman, dengan jarak A, yaitu jarak dinding dengan anak tangga yang pertama atau yang paling bawah. Kemudian W adalah lebar anak tangga. Kemudian H adalah tinggi anak tangga. Untuk memberi rasa aman dan nyaman, tangga dirancang dengan sudut kemiringan alfa dengan nilai tan alfa sama dengan 5/6. Banyak anak tangga yang akan dibuat ada dua pilihan, yaitu 6 atau 10 buah. Sebagai penutup anak tangga telah tersedia ubin keramik berukuran 30 cm x 30 cm. Nah, selanjutnya diketahui pula bahwa lebar jalan tangga ini adalah 1,5 meter. Selanjutnya kita baca pertanyaannya. Berdasarkan gambar dan keterangan di atas, nilai A adalah... Oke, yang ditanyakan adalah nilai A, yaitu jarak dari dinding ke anak tangga yang pertama. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut, teman-teman bisa menggunakan konsep penyelesaian trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku. Ada 3 rumus yang bisa kita gunakan, yaitu rumus sin, cos, dan tangen. Untuk menentukan rumus mana yang akan kita pakai, maka kita sesuaikan dengan beberapa nilai yang telah diketahui di soal. Oke, pertama di sini ada nilai tan alfa, yaitu 5/6. Jadi tangga ini memiliki sudut alfa dengan nilai tan 5/6. Selanjutnya ada sisi depan dari sudut alfa, diketahui nilainya yaitu 1,8 meter. Berdasarkan pada beberapa nilai yang telah diketahui tersebut, maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus tangen. Karena telah diketahui nilai tan alfanya yaitu 5/6. Kemudian panjang sisi depan, jadi 1,8 merupakan panjang sisi depan. Dan panjang sisi samping atau nilai A, inilah yang akan kita cari. Jadi nilai A merupakan sisi samping dari sudut alfa. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat rumus ini, maka ada jebakan keledai yang dapat teman-teman gunakan ya. Di sini adalah singkatan rumus dari penggunaan rumus sin, cos, dan tangen. Rumusnya adalah sin demi, cos sami, tan desa. Karena rumus yang akan kita gunakan adalah rumus tan, maka kita gunakan rumus ini, yaitu tan desa. Di mana tan alfa adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Jadi tan alfa sama dengan depan dibagi samping. Dengan nilai tan alfa, yaitu 5/6, kita masukkan di sini. Kemudian panjang sisi depan adalah 1,8 meter. Nah, sesuai dengan ilustrasi di atas ya. Kemudian panjang sisi samping adalah yang akan kita cari atau nilai A. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan perkalian silang ya teman-teman. Jadi 5 dikali A sama dengan 1,8 dikali 6. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 6 dikali 1,8 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah A sama dengan 2,16 meter. Oke, sudah ketemu ya teman-teman. Jadi panjang A adalah 2,16 meter. Sehingga pada soal yang pertama, pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2 judulnya sama, yaitu membuat tangga. Kali ini tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks, di mana ada beberapa pernyataan yang harus kita jawab, kemudian kita berikan tanda centang pada kolom benar atau kolom salah. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama.
Jika dibuat 10 anak tangga, lebar anak tangga adalah 21,6 cm dan tinggi anak tangga adalah 18 cm. Akan dibuat 10 buah anak tangga, maka untuk menentukan tinggi anak tangga, maka kita perhatikan panjang sisi depan dari sudut alfa yaitu 1,8 meter. Nah, ini akan kita bagi dengan jumlah anak tangga yang akan kita buat, yaitu sebanyak 10 buah. Jadi 1,8 dibagi 10 hasilnya adalah 0,18 meter atau 18 cm. Oke, itu adalah tinggi anak tangga jika dibuat 10 buah anak tangga. Selanjutnya akan kita hitung nilai lebar anak tangga. Nah, untuk menentukan lebar anak tangga, maka kita gunakan sisi samping dari sudut alfa yaitu A. Pada soal sebelumnya telah kita peroleh nilai A yaitu 2,16 meter atau 1,6 cm. Nah, panjang inilah yang akan kita hitung untuk menentukan lebar anak tangga. Jadi 2,16 meter dibagi dengan 10 hasilnya adalah 0,216 meter atau jika diubah menjadi satuan cm nilainya adalah 21,6 cm. Oke, jadi pada pernyataan yang pertama lebar anak tangga yaitu 21,6 cm benar, kemudian tinggi anak tangga 18 cm benar. Sehingga pada pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut pernyataan yang kedua. Jika dibuat 6 anak tangga, ukuran ubin keramik tidak dapat menutup penuh permukaan pijakan anak tangga. Pada pernyataan berikut disebutkan akan dibuat 6 anak tangga. Oke, selanjutnya, apakah ukuran ubin keramik tidak dapat menutup penuh permukaan pijakan anak tangga? Oke, teman-teman perhatikan di sini ada kata-kata permukaan pijakan anak tangga. Untuk mempermudah, silakan perhatikan ilustrasi gambar tangga berikut. Bagian permukaan pijakan anak tangga merupakan bagian yang diinjak oleh kaki saat kita naik tangga. Jadi, permukaan pijakan anak tangga adalah bagian yang berwarna putih. Jika dibuat 6 buah anak tangga, maka ukuran lebar anak tangga atau nilai W-nya adalah panjang sisi samping dari sudut alfa yaitu 21,6 kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 0,36 meter atau 36 cm. Sehingga diperoleh ukuran lebar pijakan yaitu 36 cm. Jadi nilai W yang ada di sini adalah 36 cm. Kemudian selanjutnya panjang pijakan yaitu 1,5 meter atau 150 cm. Nah, sehingga diperoleh ukuran pijakan anak tangga yaitu 36 cm kali 150 cm. Nah, dari ukuran ini selanjutnya kita bandingkan dengan ukuran ubin keramik yang telah tersedia. Diketahui bahwa ubin keramik yang tersedia berukuran 30 cm kali 30 cm. Nah, sedangkan ukuran pijakannya adalah 36 cm kali 150 cm. Pada pijakan tersebut, ukuran ubin keramik adalah 30 cm kali 30 cm. Kira-kira begini. Nah, sehingga dengan ukuran ubin keramik tersebut yaitu 30 cm kali 30 cm tentunya tidak dapat menutup penuh permukaan pijakan anak tangga karena akan ada bagian potongan-potongan keramik yang diperlukan untuk menutupi bagian-bagian yang kosong. Oke, sehingga pada pernyataan yang kedua jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Semakin banyak anak tangga yang dibuat, maka ukuran tinggi anak tangga makin bertambah. Oke, untuk menentukan tinggi anak tangga, yaitu kita gunakan sisi depan dari sudut alfa yaitu 1,8 meter. Jadi untuk membuktikannya, coba kita hitung di sini. Apabila dibuat 10 buah anak tangga, maka 1,8 meter ini dibagi dengan 10. Nah, apabila dibuat 6 buah anak tangga, maka 1,8 ini akan dibagi dengan 6. Nah, tentunya hasil yang lebih banyak adalah yang dibagi dengan 6. Sehingga pada pernyataan yang ketiga, apabila jumlah anak tangga yang dibuat semakin banyak,
maka ukuran tinggi anak tangga bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang atau lebih sedikit. Sehingga pada pernyataan yang ketiga jawabannya adalah salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Banyak ubin yang diperlukan untuk menutup permukaan 10 buah anak tangga adalah 200 buah. Oke, jadi pada pernyataan yang keempat, kita akan menentukan jumlah ubin yang diperlukan untuk menutup permukaan anak tangga. Bagian manakah yang termasuk permukaan anak tangga? Jadi, yang termasuk permukaan anak tangga yang ditutupi oleh ubin adalah bagian pijakan serta bagian sisi tegak. Oke, jadi untuk menentukan jumlah ubinnya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan ukuran pijakan anak tangga jika dibuat 10 buah anak tangga. Jadi ukuran pijakan anak tangganya yaitu 21 cm. Ini merupakan nilai W jika dibuat 10 buah anak tangga. Kemudian panjang pijakannya, nah ini merupakan panjang pijakan, nilainya adalah 150 cm. Sehingga diperoleh luas total pijakan anak tangga apabila dibuat 10 buah anak tangga, maka tinggal kita kalikan 10 ya. Jadi 10 dikali dengan ukuran pijakan anak tangga yaitu 21,6 dikali dengan 150 cm. Hasilnya adalah 32.400 cm persegi. Oke, sekarang sudah kita peroleh luas pijakan anak tangga. Selanjutnya akan kita hitung luas permukaan tegak. Nah, bagian manakah luas permukaan tegak? Yang termasuk bagian luas permukaan tegak adalah yang bagian ini. Nah, bagian tegak ini yang jumlahnya ada 10. Untuk menghitung luas permukaan tegak, yaitu 10 buah anak tangga yang akan dibuat, dikali dengan tinggi permukaan tegak, yaitu panjang H, apabila dibuat 10 buah anak tangga yaitu 18 cm. Kita masukkan di sini 18 cm dikali dengan panjang pijakan yaitu 150 cm. 10 dikali 18 dikali 150 hasilnya adalah 27.000, satuannya adalah cm persegi. Dari total luas pijakan anak tangga dan total luas permukaan tegak, maka kita peroleh total luas secara keseluruhan yaitu 32.400 ditambah 27.000, hasilnya adalah 59.400 cm persegi. Oke, kembali ke pernyataan yang keempat, yang akan kita hitung adalah jumlah ubin yang diperlukan. Oke, di soal disebutkan bahwa ubin keramik berukuran 30 cm kali 30 cm atau ubin keramik tersebut berukuran 30 dikali 30 sama dengan 900. Jadi ukuran ubin keramik tersebut adalah 900 cm persegi. Maka untuk menentukan jumlah keramik yang diperlukan yaitu 59.400 dibagi dengan 900. Hasilnya adalah 66 buah ubin. Jadi pada pernyataan yang keempat, jumlah ubin yang diperlukan bukan 200 buah tetapi 66 buah. Sehingga pada pernyataan yang keempat, jawabannya adalah salah. Nah, soal nomor 3 dan soal nomor 4 masih dalam tema yang sama, yaitu tentang geometri. Buat teman-teman yang penasaran dengan pembahasan lengkapnya, silakan tonton pada part yang berikutnya. Nah, sekian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian ANBK, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.